Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila Salsabila, NIM D600-15158 dari kelompok 68. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data uji validitas dan uji reliabilitas. Pada sheet pertama, mencari total score dengan cara sama dengan sum data pertama sampai data terakhir atau data ke-11. Untuk mencari total skor yang lainnya, tinggal di drag. Selanjutnya mencari rata-rata skor. Rata-rata skor dicari menggunakan sama dengan average. Dari data pertama sampai data ke-11. Selanjutnya pada sheet kedua yaitu mencari tabel yang menggunakan uji dua arah. Pada kolom pertama mencari tingkat signifikasi. Penelitian yang dilakukan menggunakan cara manual karena nilai confidence level 95%. Jadi 1 min 0,95. N adalah jumlah seluruh responden yang berjumlah 50. DF atau degree of random digunakan untuk menentukan posisi dalam suatu sistem dengan rumus sama dengan N-2. N adalah jumlah keseluruhan data dikurangi 2. 2 merupakan parameter. R tabel. Karena melakukan uji dua arah dan tingkat signifikasi sebesar 0,05, maka fokus ke kolom kedua dan mencari data ke-48. Data ke-48 ditemukan sebesar 0,2787. Selanjutnya, uji validitas. Memasukkan beberapa variabel. Yang pertama yaitu N. N adalah jumlah keseluruhan data dengan jumlah 50. DF yaitu 50 min 2. Confidence levelnya yaitu 95%. Alfanya 0,05. T-tabel akan mengembalikan inversi dua arah pada distribusi T. Dengan cara sama dengan alfa per DF. Untuk R tabel yaitu dengan rumus sama dengan T tabel dibagi kurung buka DF
plus t-tabel kuadrat. Kemudian dicek R-tabel di uji validitas dengan R-tabel apakah sudah sama atau belum. Kemudian pada uji validitas adalah pengujian pada butir soal untuk mengetahui keabsahan butir soal. Langkah yang pertama yaitu kembali ke sheet pertama dan mengcopy dari data pertama sampai total score ke bawah. Kemudian masuk pada SPSS ke sheet data view. Kemudian pada sheet variable view. Sheet variable view yaitu sheet digunakan untuk mengedit masing-masing variabel. Pada name FAR0001 diganti dengan soal underscore 1. Di dalam SPSS tidak bisa menggunakan spasi, makanya diganti menggunakan underscore. Untuk ke bawah juga diganti menjadi soal 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir diganti menjadi total score. Pada sheet variable view terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu name, yang kedua ada type yang digunakan untuk menentukan tipe variabel, width yang digunakan untuk menentukan panjang data, desimal digunakan untuk menentukan banyak angka di belakang koma, label digunakan untuk memberikan label pada jendela output, value digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label, missing digunakan untuk penanganan data yang tidak ada, kolom digunakan untuk mengetahui jumlah kolom, alik digunakan untuk mengetahui perataan, measure digunakan untuk menentukan tipe data, dan row digunakan untuk menentukan perataan variabel. Kemudian data diolah dengan cara kembali ke data view, kemudian klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Kemudian dari kolom kiri dipindah ke kolom kanan dengan cara klik soal 1, klik pindahkan. Untuk soal yang ke bawah dengan cara Ctrl Shift, panah ke bawah, kemudian pindahkan, klik OK. Kemudian akan muncul hasil output. Klik 2 kali pada bagian tengah kolom atau tabel, maka akan muncul pop-up baru. Kemudian fokus pada total score, percent correlation. Pada soal pertama sampai total score di copy, kemudian ke Excel, pastekan ke uji validitas
Karena di sini belum desimal, maka dirubah menjadi desimal. Setelah merubah ke desimal, kopikan seluruh data dan pastekan ke R hitung dengan cara paste dengan transpose. Pada R tabel diisikan nol koma 2789. Kemudian analisis bahwa R hitung lebih besar dari R tabel dan dapat dinyatakan valid. Pada butir soal pertama, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka keterangannya adalah valid. Untuk seterusnya, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka untuk ke bawahnya juga valid. Yang terakhir yaitu uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas, yaitu pengujian pada alat pengukur, di mana digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur masih tetap konsisten jika dipakai berulang-ulang. Untuk mencari nilai alfa dibantu dengan bantuan software SPSS. Pada data view, klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Pada kolom kiri dipindah ke kolom kanan dengan cara yang sama. CTRL Shift panah ke bawah sampai soal ke-11. Kemudian statistik, kemudian scale if item delete, terus continue, oke. Kemudian muncul hasil output. Yang pertama fokus pada reliability statis yang mendapatkan alfa 0,831. Kemudian tulis dalam hasil perhitungan. Di sini alfa lebih besar daripada R tabel, maka dapat dinyatakan reliable, di mana R tabel tadi adalah 0,2787 dan alfa 0,831, maka dinyatakan reliable. Kemudian analisis ketiga tabel di sini. Yang pertama, tabel pertama copy, kemudian dipastekan tabel kedua, dan tabel terakhir.
dapat diambil kesimpulan bahwa pada tabel pertama diambil kesimpulan bahwa output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong atau dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Kemudian pada tabel kedua mendapatkan kesimpulan dari output di samping end of item atau butir pernyataan pada kuesioner adalah 11 buah dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,831 karena nilai 0,831 lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data ke-11 pernyataan adalah reliabel atau konsisten. Untuk data terakhir diambil kesimpulan bahwa tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke-11 pernyataan adalah 0,831, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliabel. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.